Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Kali ini di edisi Bongkar Cacat Demokrasi bagian ketiga kita akan membahas tentang pasca pilkada demokrasi tidak menangkan rakyat. Ini diangkat dari tulisan saya sendiri yang alhamdulillah sempat muat di Tribun Timur pada bulan Desember 2020 lalu di edisi pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 9 Desember 2020 terkesan ngotot digelar di tengah angka penularan COVID-19 yang terus bertambah. Selain biaya operasional yang tinggi, demokrasi kembali mempertontonkan cacatnya, yakni memaksakan kehendak meski mempertaruhkan kesehatan, bahkan keselamatan penyelenggara, rakyat pemilih termasuk kontestan itu sendiri. Padahal banyak pihak meminta pengunduran pilkada. Survei New Indonesia Research and Consultant menunjukkan 80,5% publik menolak pilkada karena dikhawatirkan menjadi klaster COVID-19 yang baru. Dan terbukti pasca pilkada, COVID-19 penularannya semakin meningkat. Jumlah pasien positif COVID-19 meningkat dari 240 orang menjadi 447 orang atau 16,1%. Pada hari pencoblosan, calon Bupati baru Sulawesi Selatan Malkan Amin meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Calon Wali Kota Makassar Syamsur Rizal dan istri pun terpapar COVID-19. Jika seperti ini, maka timbul pertanyaan, demokrasi sebenarnya bekerja untuk siapa? Jika untuk memulai saja rakyat sudah menjadi korban, maka dapat menjadi sinyal produk demokrasi tidak berniat memenangkan suara rakyat, melainkan hanya memuluskan kepentingan segelintir pihak yang belakangan pihak tersebut disebut sebagai oligarki. Sehingga Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat suara Tuhan yang merupakan tagline demokrasi sepertinya hanya ilusi. Kredo Vox Populi Vox Dei demokrasi populer termasuk dalam dinamika elektoral, namun sering terbantah lewat realitas politik. Suara mayoritas rakyat sesungguhnya tidak menjadi pemenang. Suara mayoritas rakyat sesungguhnya tidak menjadi pemenang. Siapa yang sesungguhnya dimenangkan oleh demokrasi? Bukan hanya konteks pilkada yang baru-baru ini diselenggarakan, namun terkait pemilu secara umum. Jika kita berhitung persentase, maka pada umumnya yang menang pilkada atau pemilu bukanlah suara terbanyak rakyat, melainkan justru yang suaranya paling sedikit, berdasarkan pada perbandingan antara jumlah suara pemenang pemilu versus jumlah suara kontestan yang kalah ditambah suara golput. Sebagai contoh misalnya, pemenang pilkada Provinsi Jambi Desember 2020 unggul dengan 37,8%. Sementara dua calon lainnya yang kalah meraih 37,5% dan 24,7%. Jika ditotal, maka yang tidak memilih sang pemenang sebanyak 62,2%, itu pun belum ditambah suara golput. Dari sini bisa disimpulkan suara terbanyak rakyat tidaklah menjadi pemenang. Sampel lainnya adalah hasil pilkada kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya. Meski belum ditetapkan secara resmi saat tulisan ini dibuat, namun data hasil foto formulir model C hasil KWK yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap dengan jumlah suara sebanyak 79,86% menunjukkan hasil Eri Cahyadi dan Insinyur Armuji unggul 57,3%. Sementara kompetitornya Dr. Andes Mahfud Arifin dan Mujaman meraih suara 42,7%. Namun Eri Cahyadi dan Insinyur Armuji tanda petik bukanlah pemenang sejati. Karena suara pemilih kompetitornya ditambah jumlah golput pilkada Surabaya, jumlahnya lebih banyak. Komisioner KPU Surabaya Subair mengungkapkan sekitar 40-50% pemilih Surabaya golput.
Kasus seperti ini hampir merata di semua pemilu atau pilkada. Realitas kekecewaan lainnya terhadap demokrasi dapat dilihat dari fenomena golput serempak yang terjadi di desa Matabondo, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Pemilih di desa tersebut mengembalikan surat pemberitahuan pemilih atau C6KWK dan menilai percuma menyalurkan suara. Tapi suara tak pernah didengarkan. Dana desa tak pernah dinikmati sejak tahun 2007. Aksi tak menggunakan hak suara atau golput dilakukan warga desa Matabondo, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Aksi ini ditandai dengan pengembalian formulir C pemberitahuan KWK di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara KPU Sultra yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa Matabondo Ahmad. Rakyat juga telah biasa menyaksikan demonstrasi yang dilakukan berhari-hari, menolak kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM, atau menolak undang-undang yang dinilai merugikan rakyat seperti Undang-Undang Ciptaker Omnibus Law. Namun, suara rakyat tersebut tak berdaya merubah undang-undang. Demokrasi tak pernah memberi jalan teknis untuk mengadakan pemilu setuju atau tidaknya rakyat atas setiap kebijakan politik. Ini membuktikan Vox Populi, Vox Dei hanyalah ilusi. Sistem politik Islam yang justru mendengarkan suara hati rakyat. Sebagai negeri muslim wajar jika banyak yang ingin tahu apakah Islam memiliki konsep dalam mendengarkan suara atau keinginan termasuk kebutuhan rakyatnya. Iya. Ini akan terjawab dengan cara menggali hasanah sakofah atau ilmu Islam, juga dengan membuka lembaran sejarah peradaban Islam dari sisi politis. Sistem politik Islam di mana pemimpinnya dikenal dengan sebutan khalifah, imamah atau sultan, menjadikan kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakni syariah. Sementara kekuasaan berada di tangan rakyat. Melalui prinsip ini, saluran suara rakyat akan mengalir melalui pemilihan pemimpin atau khalifah. Setelah sebelumnya, calon khalifah harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Setelah itu, rakyat akan melakukan check and balance agar penguasa terus berada pada koridor Islam. Hal ini dijamin oleh syariah. Selain itu, saluran suara rakyat juga melalui pemilu majelis wilayah dan majelis ummah yang dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai gambaran, majelis wilayah dibentuk dengan dua tujuan. Pertama, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh wali atau gubernur tentang fakta dan berbagai kebutuhan wilayahnya. Semuanya ini untuk membantu wali dalam menjalankan tugasnya mewujudkan kehidupan sejahtera bagi penduduk di wilayahnya tersebut. Kedua, menyampaikan sikap, baik yang mencerminkan kerelaan atau komplain terhadap kekuasaan wali. Suara rakyat akan terpelihara dalam syariat Islam, di mana syariat tidak bisa dibajak oleh kepentingan segelintir orang, termasuk oligarki. Guys, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, share, dan klik tanda loncengnya ya. Insya Allah aku akan lebih semangat lagi bikin vlognya. Moga-moga saja menyebar manfaat bagi umat manusia. Amin.